Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Eljon dan Pageant Lovers dimanapun Anda berada, salam jumpa. Saya Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021 dan inilah karantina virtual hari keempat Miss Chinese Indonesia 2022 The Spirit of Chinese Culture. Sahabat Eljon dan Pageant Lovers dimanapun Anda berada, di hari keempat ini tidak mengurangi semangat dari teman-teman finalis untuk mengikuti sesi-sesi yang ada di hari keempat ini. Karena di hari ini kita kembali akan mendatangkan narasumber yang pastinya nggak kalah hebat, nggak kalah menginspirasi, dan nggak kalah memotivasi dari sesi-sesi sebelumnya. Seperti di sesi yang pertama ini, kita kembali akan mendengarkan materi dari Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia, Bapak Martinus Joni Sugiarto, atau akrab kita sapa Dedi. Halo Dedi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Yunika. Apa kabarnya Dedi? Baik. Kamu pakaian gini kok kayaknya cantik banget ya? Dedi bisa aja. Oke, setiap hari ini kepake kali ya Dedi ya? Ya, jangan dicuci ya. Oke. Nah Dedi, sebelum Dedi memaparkan materi, kita mau cek semangat dulu nih dari para finalis dengan menyampaikan yel-yel mereka. Dan setelah yel-yel juga langsung boleh perkenalan dari setiap finalisnya ya teman-teman ya. Oke, izin ya Dedi. Langsung saja silakan. Teman-teman finalis. Halo teman-teman semua, kita mulai ya. 大家好，我们是印尼华裔美后候选人 Miss Chinese Indonesia 2022 The truly beautiful pesona budaya anak Indonesia. 谢谢。 Baik, perkenalan boleh saya mulai ya Kak? Silakan. Selamat pagi Pageant Lovers, selamat pagi Dedi. Perkenalkan, nama saya Priscilia Yasin atau dalam bahasa Mandarin Loi Pao Hua. Usia saya 21 tahun, saya adalah seorang mahasiswi ilmu komunikasi. Thank you. Halo, 大家好, saya Jocelyn, finalis nomor 2. I'm 19 years old. Saat ini saya sedang menempuh kuliah sebagai mahasiswi psikologi. Thank you. Hello everyone, I'm YY. I'm finalist number 4, 22 years old, seorang entrepreneur. 谢谢。大家好，我叫 Melita. I'm 18 years old. I live and I grew up in Jakarta, and my current occupation is a fashion design student. I'm also the finalist number 5 of Miss Chinese Indonesia 2022. Terima kasih. Halo semua, saya Nicole Dharma Cahyani, finalis nomor 06. Saat ini saya mahasiswi di Pelita Harapan jurusan Ilmu Komunikasi. Terima kasih. Halo semuanya, halo Pageant Lovers, halo Dedi, halo finalis. Perkenalkan, nama saya Michelle Tan, usia saya 18 tahun. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan pendidikan sarjana akuntansi di Universitas Tarumanegara. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle, saya berusia 19 tahun. Saya adalah seorang mahasiswi Ilmu Komunikasi Atmajaya. Terima kasih. 大家好，我叫 Joan Angelina, finalist number 11. I am 20 years old and currently pursuing a bachelor's degree in engineering at Institut Teknologi Bandung. 谢谢大家。 Good morning to Mr. Martinus Joni Sugiarto, Eljon Pageant team and friends. My name is Kimberlyn Sugianto, born in Pekanbaru, 21 years old. I'm a Bachelor of Art with honor in Design Communication from LaSalle College of the Arts, Singapore. Thank you. Selamat pagi Dedi, selamat pagi Kak Yunika dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya finalis nomor 14, Mulan Ko, usia 19 tahun. 我是14号候选人高木兰，19岁。Saya seorang guru Mandarin juga. Terima kasih, 谢谢大家。 大家好, saya Jessica Fulvia atau Huang Qingqing. Saat ini saya berusia 18 tahun
dan sedang berkuliah di jurusan Communication di LSPR. Cici. Nah, sahabat Tajun dan Pageant Lovers semuanya, itu dia tadi perkenalan dari para finalis. Sekarang kita akan kembali untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dedi Joni. Silakan Dedi, waktu dikesilakan. Terima kasih Yunike. Sama-sama Dedi. Oke, silakan. Tapi saya mau nanya dulu nih, jangan-jangan para finalis sudah bosen dengerin saya ngomong. Coba ditanyain dulu, udah pada bosen? Ayo finalis, bosen apa semangat nih para finalis nih? Semangat dong. Semangat ya. Iya. Semangat Ayo. Dedi. Ayo. Kalau semangat masih aktif ya, jangan pasif aja. Oke, Dedi. Oke, yuk kita mulai. Ini kembali lagi halaman pertama, memperkenalkan saya, ya, dengan semua sosmed ada di situ. Judulnya adalah jangan berpersepsi sebelum berkomunikasi. Nah, ini pas ini. Ngomongnya kelihatannya banyak anak-anak komunikasi di sini ya. Banyak yang ngambil konsentrasi ilmu komunikasi. Komunikasi itu sering menjadi masalah karena sebelum berkomunikasi kita sudah berpersepsi. Persepsi kita sering-sering menurut apa perasaan kita. Kalau perasaan kita lagi enak-enak perasaannya, kita berpersepsi nanti komunikasinya akan enak. Padahal belum tentu. Begitu juga sebaliknya. Banyak hal yang terjadi menjadi masalah, menjadi miskomunikasi gara-gara persepsi kita tentang apa yang mau dibicarakan atau apa yang akan didiskusikan itu sudah kita bikin dulu patokannya. Nah, ini sering menjadi masalah. Terus banyak juga orang berkomunikasi, dia hanya melempar informasi. Dengan melempar informasi, terus dia menganggap bahwa komunikasi sudah selesai. Padahal kalau Anda terjun ke masyarakat, informasi itu hanya one way. Hanya one way komunikasi. Hanya memberitahukan. Itu informasi. Orang sudah ngerti, belum mengerti, sudah baca, belum baca, kita sering-sering nggak peduli. Yang penting kita informasikan. Kita tidak melakukan tahap kedua, komunikasi. Kita nggak nanya, gue kemarin kirim WhatsApp, lu udah baca belum? Kemarin saya kirim surat, udah terima kah? Saya kirim proposal, udah dibaca belum? Sering-sering tidak dilanjutin dengan komunikasi. Jadi begitu sudah diinformasikan, kita menganggap urusannya sudah selesai. Padahal belum. Mungkin orangnya lagi sibuk, mungkin dia terskip, nggak kebaca. Jadi sering kita, persepsi kita, wah saya udah kirim proposal, dia nggak peduli, nggak dijawab. Padahal dia bukan nggak menjawab. Itu kadang-kadang dia hanya terskip saja. Nah, kalau kita tidak membuat komunikasi, sering-sering akan terjadi miskomunikasi. Lantas, harus kita konfirmasikan. Kalau kita mengundang orang ke dalam event kita harus konfirmasikan. Besok kamu datang ya? Oke, dia bilang. Besok saya akan datang. Itu konfirmasi. Kalau kita hanya memberikan informasi, saya undang ya besok datang jam 10, habis itu kita tidak melakukan komunikasi, apalagi konfirmasi, terus kita anggap dia harus mengetahui. Besok-besok acara sudah selesai, dia komplain. Kenapa gua nggak diundang? Terus kita ngotot. Kan sudah saya informasikan, saya sudah share undangannya kemarin. Wah, sorry, saya nggak baca. Nah, mulai saling merasa tidak enak. Itu gara-gara komunikasi itu tidak dalam satu paket. Tidak didahului oleh informasi, tidak lakukan komunikasi, dan tidak melakukan konfirmasi. Nah, saya mengistilahkan kalau komunikasi itu kayak zaman dulu, orang ikut tur, terus ada satu tour guide yang bawa speaker. Kalau dulu speakernya selalu mereknya Toa, bawa speaker, terus dia menjelaskan. Informasi satu arah. Kita lihat banyak Satpol PP, kalau lagi mau menertibkan pedagang di pasar,
atau memberikan informasi, ada pengumuman dari pemerintahnya, selalu bawa speaker kayak gitu. Informasi. Itu adalah komunikasi satu arah. Belum terjadi komunikasi dua arah. Itu hanya one way communication. Maka namanya hanya memberikan informasi. Nah, kita berharap adanya komunikasi. Jadi setelah informasi diberikan, ada komunikasi. Makanya kita lihat banyak sekali sekarang untuk menghindarin salah persepsi, selalu diadakan FGD, selalu diadakan seminar. Di situ diharapkan orang yang menerima informasi, dia bisa bertanya, bisa berkomunikasi, agar dia mengerti banget apa yang diinformasikan. Nah, komunikasi itu harus dibangun. Bisa dari satu orang kepada banyak orang, seperti guru sedang mengajar di depan kelas, ya, atau kita melihat rapat, seorang pimpinan rapat sedang berbicara, bisa dari satu orang ke banyak orang, bisa juga antara seorang dengan seorang, bisa juga berdua, dalam batasan tertentu, bisa bertiga, berempat, nah demikian seterusnya. Jadi komunikasi harus dibangun sampai terjadi pengertian kedua belah pihak apa yang diinformasikan. Nah, setelah itu, kalau semua komunikasi sudah terjadi, akan terjadi kesepakatan. Oke ya, besok datang ya. Oke ya, nanti begini ya. Nah, itu terjadi sebuah konfirmasi. Dengan konfirmasi itu kita enak membuat program rencana. Misalnya Anda mengundang orang nih. Ini kan kalau finalis-finalis kan berapa tahun lagi banyak yang sudah mau nikah. Gimana kalau Anda menyediakan makanan 200 orang, ternyata yang datang 300. Nah, malu-maluin kan? Kenapa? Karena tidak ada konfirmasi. Mereka datang atau tidak, Anda cuma menginformasikan. Gua nikah nih tanggal sekian, teman-teman pada datang ya. Nah, habis itu kita tidak follow up, tidak terjadi komunikasi, apalagi konfirmasi. Kita sediakan 300, yang datang cuma 150. Nah, ngebuang-buang duit kan, banyak makanan yang berlebihan. Hal-hal seperti itu harus dihindari dengan adanya tahapan-tahapan. Jadi jangan hanya informasi tanpa komunikasi, apalagi tidak memakai konfirmasi. Kita anggap urusannya sudah selesai. Padahal belum selesai itu. Saya pikir itu saja yang ingin saya sharing pada pagi hari ini. Mungkin kita bisa berdialog lebih banyak ya. Silakan siapa yang mau bertanya atau bahkan mau sharing, karena banyak anak-anak komunikasi di sini. Mungkin Anda juga pengen mengkoreksi saya. Jangan pola pikir saya salah gitu loh ya. Saya mengambil pola pikiran saya ini adalah dari kegiatan kemasyarakatan sehari-hari. Kita biasa bergaul sama orang sehari-hari, itu yang menjadi pegangan setiap kegiatan. Oke, Yunike, saya kembalikan ke Anda. Terima kasih. Oke, terima kasih Dedi atas materinya. Nah, teman-teman, ini waktunya kalian untuk berdiskusi bersama-sama dengan Dedi. Gak apa-apa nggak nanya, seperti tadi yang udah Dedi bilang, mengekspresikan apa yang kalian pikirkan juga boleh. Oke, aku udah dapat beberapa penanya atau ada yang mau berkomunikasi juga nih. Yang pertama ada Nichelle. Silakan Nichelle. Halo Dedi, mohon izin Halo. bertanya ya. Iya. Nah, tadi Dedi ada menjelaskan soal persepsi dalam berkomunikasi. Nah, bagaimana cara kita mengatasi persepsi negatif? Terima kasih. Iya. Itu hal yang sangat biasa. Contohnya misalnya, Nichelle punya pacar, janjinya besok jam 7 dia mau datang ke rumah. Tahu-tahu kamu tunggu jam 7 dia belum muncul. Dia nggak kasih informasi, kamu tunggu sampai jam 8 nggak muncul juga. Pasti muncul di dalam persepsi kamu adalah sesuatu yang negatif. Wah, jangan-jangan dia lupa nih. Ini gimana nih cowok kayak gini, ngomongannya nggak bisa dipegang. Selalu pikiran negatif kita, pikiran subjektif kita membuat kita berpersepsi. Persepsi ini sangat-sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Apalagi yang negatif. Apalagi kalau dibakar oleh rasa cemburu pada saat berpacaran. Wah, jangan-jangan dia kemarin ketemu Monica,
Habis itu jangan-jangan dia ada janjian sama Monica nih, janjian sama gue dilupain. Itu persepsi yang muncul sebelum terjadi komunikasi. Nah, kalau kita biasakan itu, kita akan menyiksa diri kita sendiri, kita akan membuat kita menjadi orang yang tidak rasional, cepat emosi, ya, cepat berpikir negatif, cepat menuduh orang. Mungkin saja besok pada saat ketemu, dia ngatain, sorry ya kemarin gua nggak sempet telepon, gua nggak sempet datang karena tahu-tahu oma saya sakit, oma saya masuk rumah sakit. Nah di rumah cowok cuman saya, jadi saya harus mengantar oma ke rumah sakit. Terus mama gua nangis terus, gua ngurusin mereka. Akhirnya gua nggak sempet nih nelpon kamu, mohon maaf ya. Gimana persepsi yang muncul tadi? Kamu menyalahkan dia dengan emosi tinggi, dengan amarah yang tinggi. Kamu nyesel nggak? Nyesel kan? Nah, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi kamu merugikan diri kamu sendiri karena kamu sudah emosi, kamu sudah berpikir negatif tentang seseorang. Itulah sebabnya saya selalu menganjurkan, jangan berpersepsi sebelum berkomunikasi. Persepsi yang negatif, apalagi terhadap seseorang, sebuah kelompok, jangan dilakukan, jangan ditimbulkan. Persepsi yang negatif akan merugikan kita sendiri. Ya, oke, Michelle? Oke, Dedi, terima kasih. Oke, ada penanya kedua nih, Dedi, dari Michelle Tan. Silakan, Michelle. Baik, terima kasih Kak Yonika, Pak Dedi. Michelle yang bertanya, kalau misalnya di sosial media itu sendiri, beauty pageant kan pastinya mengkomunikasikan sekarang melalui sosial media. Nah, ada juga kan misalnya yang nggak sependapat sama kita, terus misalnya komen nih di postingan kita. Nah, cara menanggapinya yang baik itu kayak gimana, Dedi? Terima kasih. Ya, pertama kita harus punya sikap dulu. Kalau Anda tidak siap untuk berbeda pendapat di ruangan publik, jangan pernah bermain sosmed. Jadi, karena di sosmed itu, kita sering-sering nggak kenal mereka. Kita tidak kenal secara pribadi, kita nggak tahu dia siapa, tahu-tahu dia sudah memberikan komentar, ada komentarnya bagus, ada komentarnya mendukung, ada komentar yang menghujat kita, ada yang ngomong-ngomongin kita, gitu. Saya pikir kita harus punya sikap dulu. Kita siap enggak menerima perbedaan-perbedaan pendapat, menerima dalam tanda kutip, kadang-kadang dibully-bully orang, kita terima enggak? Kalau kita enggak terima, kita jangan main di sosmed. Nah, kalau kita menerima, nanti kita siasatin, kita pilah-pilah. Kita pilah-pilah, oh yang kayak gini gue nggak mau nanggapin. Jangan ditanggapin. Nah, kalau yang positif, yang nadanya bersahabat, gue tanggapin. Nah, itu harus dibuat engagement supaya kita tetap bisa berkomunikasi. Jadi kalau dia memberikan tanggapan positif pun Anda diem aja, lain kali dia nggak kasih tanggapan. Lain kali di sosmed Anda makin sepi kan. Nah itu menurut saya ya, karena saya juga sering tuh ngomongin macam-macam di grup, apalagi saya secara konsisten, sekarang sudah ada lebih kurang 350 quote yang saya tulis. Saya sering menulis quote. Nah, yang menuai begitu banyak pro dan kontra pada saat saya menulis, barang siapa yang mempergunakan perasaan menjalankan kehidupannya, maka sesungguhnya dia sedang berjalan menuju ke tempat kehancuran. Wah, orang protes banyak sekali yang protes, yang marah-marahin saya bahkan. Gimana manusia menjalankan kehidupannya nggak pakai perasaan? Mesti pakai perasaan dong. Jadi marah-marah. Nah, saya tidak menanggapin. Berikut saya menulis lagi. Barang siapa yang menjalankan hidupnya mempergunakan logika, maka sesungguhnya orang itu sedang berjalan ke tempat keberhasilan. Kenapa? Keberhasilan itu hanya bisa di-create berdasarkan logika. Nggak bisa cuma pakai perasaan aja. Kalau pakai perasaan itu sama dengan persepsi yang saya ngomong tadi. Kita udah berpersepsi dulu.
Kita udah berpersepsi kalau gue datang ketemu dia, gue pasti dimarahin. Nah, terus kita udah jaga-jaga posisi nih, udah pasang muka serem nih sebelum ketemu. Akhirnya yang rugi kan kita sendiri. Mana tahu begitu ketemu malah dia mau kasih job, mana tahu dia malah mau ngajak kerjasama. Tapi kita persepsi kita udah negatif dulu. Nah, jadi janganlah mempergunakan persepsi berlebih-lebihan. Jangan pergunakan perasaan berlebih-lebihan. Pakailah logika. Pakai logika. Sebelum berkomunikasi, feel free dulu, kosongkan dulu. Kosongkan dulu perasaan sebelum ketemu. Oke, Tan? Terima kasih banyak, Dedi. Oke, makasih. Oke, luar biasa sekali. Jadi hal pro dan kontra, negatif dan positif itu adalah hal yang biasa, apalagi dalam sosial media gitu ya. Itu tinggal pintar-pintarnya kita aja menanggapi mana yang layak untuk ditanggapi dan tidak perlu ditanggapi, seperti itu. Lanjut ke penanya berikutnya, Joan Angelina. Silakan, Joan. Selamat pagi, Dedi. Tadi kan Dedi mengajarkan bahwa kita tidak boleh berpersepsi negatif sebelum berkomunikasi. Pertanyaan saya, Dedi, bagaimana untuk menghindari orang yang berpersepsi negatif terhadap kita? Terima kasih, Dedi. Itu justru jauh lebih mudah. Kenapa? Perasaan orang emangnya kita pikirin. Jadi kalau dia mau persepsi negatif terhadap kita, itu urusan dia. Urusan dia. Kita akan ketemu banyak manusia yang seperti itu. Yang selalu melihat orang dari segi negatifnya. Kayaknya orang itu nggak ada yang lebih baik dari dia. Seolah-olah dia yang paling baik. Dia yang paling benar. Orang lain salah semua. Ada nggak orang seperti itu? Pasti ada kan? Terus ngapain kita pikirin dia? Jadi yang penting kita benahin diri kita. Ya, kuncinya adalah internal faktor. Kita itu harus berjalan berdasarkan kita sendiri. Jangan kita bernyanyi di atas gendang orang. Kamu lagi pengen nyanyi lagu Mandarin, orang lagi putar lagu, misalnya lagu India gitu. Ya biarkan aja dia mutar lagu India. Kenapa kita harus merasa terganggu? Kita jangan merasa terganggu. Kita seneng ya kita nikmatin, nggak seneng ya kita diem aja gitu loh. Jadi jangan kita masuk ke dalam perangkap permainan orang. Jangan kita menjalankan hidup dengan selalu nanti apa kata orang. Kita takut sehingga kita tidak bergerak, kita tidak melangkah karena kita takut apa kata orang. Jadi harusnya kita punya prinsip masa bodoh dengan kata orang. Yang penting gue yakin, seyakin-yakinnya perbuatan aku tidak merugikan orang. Ya kan? Tidak ada orang yang saya rugikan dalam saya menjalankan kegiatan ini. Itu aja. Di dalam Mandarin selalu disebut wen xing wu kui. Wen xing wu kui. Nah, itu yang harus kita jalankan. Jadi kita jangan selalu mau melangkah apa-apa takut nanti apa kata orang. Emang kata orang itu bisa bikin kita sukses? Iya kan? Emang kata orang itu bisa bikin kita kaya? Enggak. Perbuatan kita lah yang bisa membuat kita sukses. Kita berbuat apa? Gitu. Perbuatan kita positif, kita menjadi banyak teman. Perbuatan kita positif, kita nanti banyak mendapat jalan yang baik pula. Jadi jangan mau terpancing emosi atau pikiran, gua nggak mau ngelangkah nih, soalnya nanti apa kata orang. Nah, itu harus kita hilangkan. Oke? Oke, Joan? Terima kasih, Dedi. Oke. Wow, luar biasa sekali. Jangan bernyanyi di atas gendang orang, permainan gendang orang gitu ya. Jadi jalanlah di jalan kita sendiri, seperti itu. Lanjut, Dedi, ada lagi yang mau bertanya dari YY. Silakan, YY. Terima kasih Kak Yunika atas kesempatannya. Halo Dedi. Halo. Oke, YY mau bertanya nih. Pasti semua orang itu diharuskan dan sebaiknya memiliki skill komunikasi yang baik dan benar. Nah, pasti Dedi sendiri punya pengalaman nih. Pengalaman menghadapi orang yang mungkin komunikasinya kurang baik. Nah, bagaimana cara Dedi untuk merespon baik itu melalui perkataan atau tindakan? Terima kasih. Ya, dan itu kalau kamu masuk ke sebuah komunitas, ya, sebuah komunitas, kamu masuk ke lapangan kerja,
itu selalu menghadapi hal-hal yang demikian. Misalnya kamu tempat kerja kamu, katakanlah perusahaan kecil, karyawannya ada 20 orang. Kan pasti tidak semua 20 orang sifatnya atau cara komunikasinya sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Akibatnya kita kan selalu punya persepsi, dia tuh reseh, itu orangnya susah diajak ngomong, orangnya itu begini, orangnya itu begitu. Kenapa kita bisa berpikir begitu? Kita berpikir begitu karena perbuatannya dia. Bukan perbuatan kita kan? Gitu. Jadi kita jangan peduli dengan perbuatan orang. Kita harus bisa belajar menerima perbedaan-perbedaan itu. Biarkan itu menjadi gayanya dia. Kalau ada, saya banyak teman, kalau ketemu, begitu ketemu aja, kalau ngajak saya kopi, begitu ngopi di mana gitu, begitu ketemu aja, pasti ngerumpiin orang. Padahal saya berharap dia bicara sesuatu yang positif, objektif, yang bisa mungkin kita garap bareng gitu. Asal ketemu aja, pasti orang lain yang ngomongin. Terus yang ngomongin bukan positifnya orang, tapi negatifnya orang. Saya kan terus berpikir, kalau dia di depan saya bercerita tentang negatifnya orang, apakah nanti dia ketemu orang lain tidak berbicara tentang negatifnya saya? Iya kan? Nah itu kan dia membangun personal image atas diri dia sendiri. Dia membangun personal image buat diri dia sendiri. Akhirnya kan saya berusaha menjauhin. Asal dia telepon lagi, Pak Joni, yuk kita ngopi. Kapan? Besok. Waduh, besok aku udah ada janji, nggak bisa. Nanti lain kali ya. Oke, nanti minggu depan dia telepon lagi. Pak Joni, nanti hari Selasa kita ketemu ya. Masalah apa? Kita ngobrol aja. Aku tunggu ya di Starbucks ya. Ntar gue lihat dulu schedule aku. Sebentar lagi saya balas. Sorry ya, Selasa itu aku keluar kota. Padahal saya nggak keluar kota. Hanya berusaha untuk bagaimana tidak menyakitkan hatinya. Tolak secara halus. Tetapi orang-orang seperti itu selalu akan dihindarin orang. Karena semua orang juga punya perasaan. Semua orang juga punya pikiran. Orang akan menilai bagaimana orang itu. Personal branding yang dia bangun itu merusak citra dia sendiri dan dia akibatnya akan dijauhin orang. Kamu kerja dimanapun, bisnis di bidang apapun, pasti akan ketemukan orang-orang yang begitu. Jangan dipedulikan, ya, jangan pedulikan. Biarkan mereka dengan gayanya mereka, kecuali itu memang saudara kita sendiri, ya, yang sangat dekat. Kita boleh nasehatin, kali kalau kita ngerumpi, jangan ngerumpiin orang dong, gua nggak demen. Nah, kita cerita yang lain aja, cerita kerjaan kek, cerita apa kek, ya, jangan ngerumpiin orang. Oke? Why? Ya, Dedi. Terima kasih. Ya. Oke. Kita lanjut, ada yang mau nanya lagi nih, Dedi, dari Priscilla. Silakan, Priscilla. Oke, thank you Kak Yunike. Terima kasih Dedi atas kesempatannya untuk bertanya. Jadi Priscil tertarik nih sama tadi yang Dedi bilang di awal, jangan berpersepsi sebelum berkomunikasi. Priscil sendiri sebagai anak komunikasi itu diajarkan kalau persepsi itu terbentuk dari proses komunikasi, dari kita menerima informasi baru kita mempersepsi informasi tersebut, begitu Dedi. Nah, tetapi sering Priscil temui di kehidupan sehari-hari, orang-orang ini menyampaikan sebuah informasi itu tidak sesuai dengan apa yang mereka rasakan atau sesuai dengan faktanya gitu Dedi. Atau kalau bahasa sehari-harinya itu nyindir gitu Dedi. Jadi gini, kayak seseorang merasa dia tambah gendut gitu ya Dedi, tapi ngomongnya, ih kamu kok tambah langsing ya gitu. Atau misalnya ada orang nyanyi terus suaranya nggak enak, terus dibilangnya kayak, ih suaramu merdu banget gitu. Nah menurut Dedi sendiri gimana caranya membedakan yang benar-benar asli, yang tulus, cara kita mempersepsi itu dengan, oh ini benar atau itu tidak sesuai dengan faktanya, begitu Dedi. Terima kasih. Oke. Kalau cerita ilmu komunikasi tentu punya paradigma tersendiri, ya punya pakem-pakem sendiri yang nggak bisa kita hindarin.
Karena mereka kalau di kampus ngajarin pasti ada metode-metodenya. Nah, pengertian-pengertian yang terbentuk pada saat kamu masuk ke lapangan kerja, masuk ke masyarakat, itu yang kamu bilang tadi. Banyak menemukan hal-hal yang berbeda dengan diajarin oleh kampus. Dan itu hal yang biasa. Ilmu komunikasi, ilmu ekonomi, ya, pariwisata, orang arsitek, selalu menemukan kenyataan di lapangan yang berbeda dengan apa yang diajari. Oleh karena itulah, orang-orang perlu experience, perlu pengalaman di lapangan. Makanya kenapa pada saat kuliah kita diberikan waktu buat magang, melihat kenyataan di lapangan itu gimana, bagaimana kita mengadjust perasaan kita, pengetahuan kita, antara apa yang dia ajarkan dan apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Itu hal yang sangat biasa. Nah, kalau tadi kamu ketemu orang yang selalu memberikan komentar yang sebenarnya ngebully atau sebenarnya tidak benar gitu, otomatis kan orang-orang seperti itu setelah kamu ketahui, sekarang kita tanya aja, Priscilla akan mendekatin dia atau akan menjauhin dia? Menjauhi, jadi. Menjauhi kan? Nah, Iya. orang-orang seperti itu otomatis dia akan kehilangan banyak teman. Kita boleh memuji orang, tetapi tidak boleh berlebihan. Dalam batas-batas wajar. Oke, itu apa? Untuk memberikan apresiasi kepada seseorang yang kita ketemuin. Itu bagian dari ilmu komunikasi, bagaimana membuat orang itu senang bergaul sama kita. Ya, ketemu orang misal, wah kamu cantik banget hari ini. Kita rugi nggak? Kita nggak rugi kan? Tapi orang itu merasa senang nggak? Pasti merasa senang. Tapi kalau begitu ketemu, tapi kemudian gua udah susah-susah, sudah menjalani program diet, udah turun 2 kilo, kok dia malah bilang gua gendut banget gitu. Kan jadi nggak happy gitu loh, jadi nggak suka. Jadi belajarlah untuk tidak memberikan komentar-komentar negatif setiap ketemu orang. Kalau kita tidak bisa memberikan komplimen, ya yang ngajarin gitu. Karena kita 1000 teman masih kurang, 1 musuh kita udah kebanyakan. Jadi kita hindarin, jangan membuat musuh, jangan membuat orang tidak senang kepada kita. Oke? Ya, Yunike, saya kembalikan ke Anda. Oke, Soalnya terima nanti kasih. diajak ke Surabaya sama Priscilla kejauhan. Ya nggak Yunike? Gimana nih Diajak Priscilla ke nih? Surabaya sama Priscilla kejauhan. Deket kok. Deket Dedi. Oke, nah Dedi, Oke. ada lagi nih Dedi yang mau nanya nih, langsung aja kali kita tunjuk dari Kimberlyn. Oke, silakan Kimberlyn. Halo Dedi, aku mau nanya nih Dedi, kan tadi Dedi ada Halo. bilang persepsi itu adalah ya hal yang sangat berbahaya dan dapat menyiksa diri. Namun saya berpikir apakah dalam mengambil keputusan persepsi itu tetap dibutuhkan Dedi? Terima kasih. Oh iya, tentu persepsi itu kan bisa persepsi positif, bisa persepsi negatif. Ya, jadi pada saat Anda berkomunikasinya bagus, Anda bisa membuat sebuah kesimpulan. Oke, kerjasama ini saya lanjutkan. Atau Anda memutuskan kerjasama ini saya tunda. Atau kerjasama ini setelah terjadinya komunikasi. Yang diawalin, ya bisa saja awalin persepsi. Gua kalau ketemu dia, pasti nih dia kasih proyeknya. Gua kan cuman minta proyek IO ini, kan dia tiap tahun bikin IO. Dia kan teman baik papa saya. Dia bikin 10 event, masa gua minta 2 event aja nggak dikasih. Itu kan persepsi yang muncul. Tapi setelah terjadi informasi, Anda ke sana, saya kerjakan IO juga, saya bikin ini. Itu kan informasi yang disampaikan. Habis itu komunikasi, terjadilah dia nanya, pada saat kamu bikin event,
siapa yang kamu undang, siapa yang berhasil ini, mendatangkan berapa pengunjung, mendatangkan berapa sales, mendatangkan ini itu. Banyak pertanyaan. Ya kan? Setelah pertanyaannya selesai, mungkin akan timbul konfirmasi saat itu juga. Waduh, kayaknya saya punya event nggak cocok deh buat kamu, gitu loh. Nanti kalau ada yang cocok, saya kasih. Artinya apa? Artinya dia sudah langsung nolak. Iya kan? Atau dia mengatakan, oke, Susuk pikirin dulu ya, nanti dikabarin. Habis itu nggak ada kabar berita. Betul kan? Nah, hal-hal tersebut bisa saja terjadi. Apa persepsi kita? Kita akhirnya akan memunculkan sebuah persepsi di dalam otak kita. Wah, si Susu itu percuma aja teman baik papa gua. Ternyata pengaruh papa gua nggak ada sama sekali. Dia tidak memandang aku anak siapa, tapi dia memandang apa pekerjaanku. Ternyata pekerjaanku nggak cocok sama dia. Nggak bisa jasa aku nggak ada yang bisa dia beli, nggak ada yang bisa dia pakai. Nah, itu kan sebuah realita yang akan terjadi setelah kita melalui proses persepsi. Persepsinya tadi pasti dia akan kasih, karena dia teman baik papa. Terjadi informasi, kamu presentasi, terjadi komunikasi, terjadi tanya jawab, terjadi konfirmasi. Konfirmasi itu mengatakan dia oke, kasih, udah buat kamu 2 ya, bulan sekian sama bulan sekian, kamu siapin siapin proposalnya dengan detail misalnya, atau mengatakan nanti saya pikir dulu deh, nanti saya kabarin, artinya gantung. Atau dia secara gamblang langsung dia nggak mau direpotin lagi, udah nggak mau ketemu kamu tuh, nggak deh, sorry. Ya. Jadi banyak konfirmasi yang bisa timbul, bisa konfirmasi, bisa gantung. Nah, setelah itu kan kita akan mikir nih, wah ternyata pengaruh papa gua hebat ya. Belum tentu dia menghargai apa yang saya buat, tapi karena dia teman papa, dia langsung kasih gua order, langsung dia kasih 2 proyek nih. Nah, ternyata itu kan persepsi yang muncul. Kesimpulan yang kamu munculkan setelah semua proses tersi itu, persepsi ada di depan, persepsi kesimpulan ada di belakang. Tinggal bagaimana perjalanan ini memberikan impact-nya seperti apa. Oke? Ya. Terima kasih, Dedi. Oke. Oke, Dedi masih ada nih yang mau bertanya, Dedi. Masih pada excited ternyata ya. Ini selanjutnya dari Mulan. Silakan Mulan. Makasih Kak Yunika atas kesempatannya. Halo Dedi. Halo. Dedi tadi bilang kalau misalkan ada teman yang ajak ketemu Dedi, terus nggak terlalu pengen diketemuin, ditolak dengan halus ya. Ya. Itu kadang juga Mulan lakukan itu untuk menghindari. Tapi itu berarti termasuk kayak kebohongan yang bermaksud baik ya. 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 Tapi Mulan kadang berpikir apa benar nggak ya ini berbohong dengan maksud baik, atau seharusnya kita jujur aja gitu ke dia, orangnya biar tahu alasan sebenarnya. Dan juga kalau ke keluarga, apalagi orang tua itu kadang ada anak-anak yang juga berbohong maksud baik juga ke orang tuanya, misalkan kayak biar orang tuanya tidak khawatir. Tapi kalau Mulan sendiri sih, Mulan ngebayangin kalau Mulan punya anak, terus Mulan itu nggak pengen kalau anak Mulan berbohong maksud baik ke Mulan, lebih pengen mereka jujur apa adanya aja gitu. Jadi pengen tanya ke Dedi, gimana pendapat Dedi tentang kebohongan yang maksud baik ini. Terima kasih. Ya, jadi hal itu terjadi di hampir semua kehidupan. Terjadi kalau bisa tidak ada yang berbohong. Kalau bisa. Tapi kadang-kadang bukan. Orang pernah bertanya, muncul pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Saya ngomong ke dia,
Anda mau saya ngomong jujur, mungkin akan menyakitkan Anda. Gimana kalau saya tidak menjawab saja? Sehingga nanti apa yang terjadi sesungguhnya suatu saat pasti Anda tahu. Jadi kita tinggal, kalau kita tidak mau berbohong demi kebaikan, kita bisa menolak. Tapi itu tentu lihat dalam hubungan apa. Kalau seorang ibu terhadap anak, pasti ibunya pengen anaknya ngomong sejujur-jujurnya. Itu kan dalam kasus berbeda dengan pergaulan kita di masyarakat. Kalau pergaulan kita di masyarakat, itu yang selalu saya bilang, musuh satu itu kebanyakan. Kita wasting energi memikirkan musuh gua ini mau ngapain gua lagi gitu. Kita repot memikirkan bagaimana memprotek diri kita supaya nggak digerecokin. Jadi musuh satu itu kebanyakan. Dan 1000 masih kurang. Nah, jadi kita selalu bagaimana caranya tidak menyakitkan orang. Terpaksalah kadang-kadang berbohong. Tapi berbohong itu sesuatu yang tidak merugikan. Kalau berbohong merugikan, itu nggak boleh. Ya, kemarin kita ceritakan ada orang yang minjem duit. Habis minjem duit, dia sudah dapat kiriman dari orang tuanya. Tapi dia berbohong. Dan dia tidak membayar tepat dengan waktu yang dijanjikan. Nah, orang-orang seperti itu kan sebenarnya dia mendestroy masa depan dia sendiri. Coba Anda bayangin, kalau sekarang kamu bisnis, kamu percayakan satu karyawan. Ini ya, saya kasih uang operasional, saya titip 1 juta di kamu. Nanti tiap minggu kamu laporan ya, kamu pakai buat apa saja. Ternyata 1 juta itu aja ditilep sama dia. Makanya 500, dia ngakunya 1 jutanya udah habis. Kalau 1 juta saja dia nggak bisa kamu pegang, nggak bisa kamu percayain, mungkin nggak suatu saat kamu bisa kasih dia proyek yang lebih gede, suatu kesempatan yang lebih besar. Nih aku titip 100 juta, kamu pegang. Orang 1 juta aja nggak bisa dipertanggungjawabkan, 1 juta aja nggak bisa dipercaya, terus mungkin nggak kamu titip dia 100 juta? Kan nggak mungkin. Nah, itulah kondisi di lapangan sesungguhnya. Ya, jadi kuncinya adalah orang itu harus jujur, apalagi terhadap mitra-mitra bisnisnya, terhadap antara atasan sama bawahan. Ya, di keluarga tentu hal yang berbeda. Di keluarga itu banyak hal yang dalam tanda kurung excuse-nya banyak banget. Ya, excuse-nya banyak banget. Seorang ibu ya memberikan kepada anak itu unlimited, pasti tidak terbatas. Bagaimana dia berkorban segala sesuatu untuk anaknya dan sama sekali tidak berharap return, tidak berharap ini kamu suatu hari harus membalas. Jarang ibu yang seperti itu. Ibu betul-betul sayang dan one way dia memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, memberikan segala sesuatu buat anaknya. Jadi saya pikir kadarnya itu harus kita pisah-pisahkan. Kadarnya kita berteman dengan orang-orang, dengan teman-teman, dengan masuk ke dunia usaha, pergaulan di luar, tentu tidak bisa kita samakan antara kita dengan orang tua kita, antara kita dengan saudara-saudara sekandung kita. Tentu nggak bisa dijadikan persamaan yang mutlak. Gitu. Ya, oke? Terima kasih, Dedi. Ya. Yunike. Sekarang Yunike mau nanya apa? Nah, Yunike ngilang. Mulan cari Yunike, coba. Yunikenya ngilang kemana? Suaranya Yunike nggak ada suara. Kelihatan sih di sini masih, cuman nggak ada suaranya. Oh, saya kira dia ngumpet. Mungkin audionya, Dedi. Oh. Jangan-jangan apa yang kita ceritain tadi, muncul persepsi. Kita ceritain tadi, terus dia pikir, waduh, aku sering berantem sama mama. Wah, diceritain sama Pak Joni, gitu. Terus ngumpet dia langsung. Ya, Yunike. Tuh, masih ngumpet dia. Mulan tinggal di mana? Tinggal di Jakarta. Jakarta Utara. Pak Joni di mana? Aku di Green Garden, Jakarta. Oh. Cek, Jakarta sudah Barat. terdengar.
Udah kedengar Kak Yunika. Oke, maaf ya teman-teman, maaf Dedi, tadi terjadi kesalahan sedikit. Oh, cuman sedikit ya? Sedikit aja kan Dedi? Oh, Oke. kirain kamu ngumpet. Enggak dong Dedi. Ah, Oke, nah sayang sekali. Sebenarnya masih ada yang mau nanya nih, terlalu excited nih mereka nih mau membahas lebih lanjut terkait dengan komunikasi dan persepsi ini. Tapi sayangnya waktu kita udah habis. Jadi nanti kalau misalkan kalian masih mau bertanya-tanya lebih lanjut lagi, tadi kan di slide pertama Dedi udah ada setiap sosial media dan juga ada nomor WhatsApp. Boleh di chat Dedinya di situ, diserbu aja Dedinya. Jadi Dedi jangan capek-capek ya Dedi, nanti mungkin ada dapat serbuan pertanyaan dari teman-teman finalis. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih Dedi sekali lagi atas materi dan jawaban-jawabannya yang sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita lebih luas lagi. Nah Dedi, tapi sebelum kita berpisah Dedi, Nika mohon izin untuk mengambil momen ini karena sebelum kita berpisah secara virtual nggak afdol gitu deh rasanya kalau kita nggak berfoto bersama gitu ya. Yuk teman-teman, yuk kita menyiapkan diri kita langsung pada rapi-rapi rambut ya. Jangan lupa kita senyum boleh, ketawa boleh ya, tapi jangan menangis. Nanti di kamera nggak enak dilihatnya. Yuk teman-teman. Ya kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Dedi. Terima kasih teman-teman semuanya. terima kasih semuanya. Sampai jumpa Dedi. Stay safe, stay healthy. Yuk. Nah, sahabat Eljon dan Pageant Lover semuanya, itu dia tadi sesi pertama kita yang sudah kita dengarkan dari Dedi atau Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia, Bapak Martinus Joni Sugiarto. Nah, sahabat Eljon dan Pageant Lover semuanya, pasti Anda tidak ingin untuk tertinggal sesi-sesi berikutnya karena kita akan masih mendengarkan pemaparan materi yang pastinya dari narasumber yang hebat-hebat semuanya. Jadi, tetap saksikan terus Karantina Virtual Miss Chinese Indonesia 2022 bersama saya Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021 hanya di Eljon TV. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.